Itu gue menemukan sesuatu yang menurut gue ya itu tidak benar di mata gue dan menurut gue juga di mata masyarakat. Tapi ternyata mungkin momennya kurang tepat. Itu aja kali ya dibanding gue masuk lagi. Iya. Nah, jadi banyak juga ya udah dapat pengalaman dari itu ya, plus minusnya ada aja gitu kan yang didapat dari. Gue tuh suka cerita gitu, Tom Pres, gue suka cerita sama teman-teman gue bahwa gila ya, gue tuh dikasih kesempatan sama Tuhan ya untuk mendapatkan pengalaman hidup yang begitu banyak. Jadi dari serangan jantung 2 kali, masuk penjara, jadi pernah meraih medali perak, itu baru sebagian. Dan buat gue setiap cerita itu aja mungkin kalau mau diceritain bisa lebih dari 1-2 jam karena terlalu banyak ceritanya. Gimana kehidupan di dalam, kehidupan di dalam tuh berat ya. Cuman ini gue mumpung dalam keadaan sekarang physical distancing, gue tuh punya kalimat yang gue bilang gini. Sekarang semua orang kan kerjanya dari rumah. Semua orang ngomong, aduh bosen nih, gue pengen keluar, aduh bosen nih, gue ini. Tapi ternyata karena gue udah pernah ngalamin yang lebih susah di dalam penjara, di rumah aja, hashtag di rumah aja itu lebih enak dibanding di rutan aja. Di rumah aja, bukan di rutan aja ya. Di rumah aja jauh lebih enak dibanding di rutan aja. Itu oke. Itu oke, bisa kita pakai. Iya. Karena bisa dipakai itu. Iya, karena gue bilang aduh sekarang kita pengen keluar, aduh bosan nih di rumah segala macam. Sebosan-bosannya lu di rumah, gue sekarang di rumah masih bisa main sama anak. Ya, betul. Dulu gue di penjara itu yang bikin gue nangis terus. Bahkan lu pernah lihat videonya waktu gue pertama keluar dari yang begitu anak sel keluar dari rutan. Papi. Wah itu berat banget buat kita yang udah punya keluarga itu. Terus sekarang kita pengen makan. Tinggal apa? Ojek online. Iya. Gue di sana nggak online. Nggak bisa kayak gitu. Sipir online kayaknya, sipir online. Sipir online di sana. Jadi ya masalah itu. Terus apalagi ya? Menurut gue begitu banyak sih hal yang buat gue harus gue syukuri saat ini ya. Dan sekarang gue juga gini. Beberapa bulan lalu gue diundang untuk lamanya apa lepas jabatan tuh apa ya? Serah terima jabatan ya. Terima jabatan. Sertijab ya. Sertijab Kapolres Jakarta Selatan Pak Hari Kurniawan. Nah, lu tahu nggak? 2 tahun lalu artinya gue bermasalahnya sama Kapolres. Gue bermasalahnya sama Polres Jakarta. Pusat. Polres Jakarta Pusat. Tapi kemarin beberapa bulan lalu gue yang diundang sama Kapolresnya di Sertijab. Artinya menurut gue dunia tuh berputar. Artinya banyak hal baik. Artinya gue sekarang punya banyak teman. Walaupun gue boleh cerita ya pada saat gue datang ke Sertijab itu ya, gue datang gue lihat kiri kanan. Waduh, ini yang nangkepin gue nih kayaknya. cuman artinya apa? Gue sekarang punya hubungan yang baik sama mereka. Gue punya hubungan yang baik sama tim cyber, Polda Metro Jaya. Kan kalau lu lihat juga waktu gue baru keluar aja, yang gue samperin dulu untuk silaturahmi ya para teman-teman di kepolisian. Gue sempat datang ke sana, sempat datang ke tahanan juga, gue datang untuk silaturahmi, say thank you aja. Buat gue sih kejadian yang gak enak ini ya tetap harus disyukuri gitu.
Oke. Seperti kata temen gue sih, basket itu membuat kita Ya, untuk belajar. betul. Bener dong? Gitu. Dari basket kita banyak belajar dalam segala hal. As a life. Salah satu temen gue, Ya. temennya Ogi juga nih. Siapa? Yang punya yellnya, yeah. Iya. Selalu itu dia. Heeh. Basket itu membuat kita belajar. Belajar, iya betul. Mantap. Ada lagi Mas Bung Tommy yang mau diiniin? Paling jelas nih, Bung Ya. Ogi, masukan buat basket kita nih, buat basket di tanah air. Oke. Terakhir, Ya. Mas. Gue juga selalu memasukkan gue selalu memasukkan hal-hal yang bisa gue kasih dalam bentuk kritikan yang membangun, masukan. Kalau di channel gue juga kadang gue ngasih tahu, oh timnas tuh kayak gini, oh sekarang kayak gini. Ya mungkin kalau gue ditanya kayak gini, gue ada gini. Yang pertama adalah organisasinya sangat penting, Perbasi. Gue bukan melihat bahwa semuanya tidak baik, enggak, tapi setiap kali harus bisa diimprove. Termasuk masalah regulasi yang paling jelas dari organisasinya gitu. Karena kalau dari regulasinya ada sesuatu yang kadang ada, kadang nggak ada, untuk daerah sini ada, untuk daerah situ nggak ada, itu pun juga cukup membingungkan. Jadi emang nggak mudah, gue juga tahu. Bukan artinya lu ngomong doang lu. Ya kenapa gue bisa ngomong, karena gue pernah ngalamin kan gimana susahnya jadi manajer. Jadi artinya regulasi harus jelas, harus punya plan. Kadang gue nggak ngerti ya, di Indonesia tuh ya kalau sekarang ya oke, plannya berantakan karena COVID-19. Cuman lu harus punya plan setiap tahunnya. Ya kayak kita kerja di perusahaan kan, kita tahu kita goalnya apa, kita mau jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Itu yang menurut gue harus jelas gitu. Jadi dan harus satu suara ya. Cukup membingungkan buat gue kemarin, gue ini fair-fairan mengenai Abraham Draita yang di Scores. Itu kan lucu. Ya ini kita ngomong apa adanya ya, gini. Oh, yang Scores adalah Perbasi. Siapa yang nyetop adalah Timnas. Gimana? Pusing nggak lu waktu itu? Yang punya hak adalah Perbasi katanya. Tapi waktu itu yang nyetop dulu dia adalah Timnas. Jadi apakah yang benar yang mana sih gitu loh. Dan buat gua alangkah baiknya ngambil keputusan itu diobrolin dulu, didiskusikan dulu baru ngambil keputusan. Jangan ngambil keputusan dulu, setelah itu dipikirin lagi karena begitu rame media dan orang-orang, akhirnya dicabut lagi. Untung Abraham punya mental yang baik. Di game berikutnya masih bisa berapa belas poin. Kalau mungkin gue yang mentalnya kurang bagus ya, atau pemain lain atau siapapun gue lah nih, mungkin untuk kembali ke lapangan aja udah secara mental ya, itu udah drop banget. Gue orang yang telepon Abraham waktu Abraham disuruh pulang dan dia lagi perjalanan menuju ke PIK. Dia gue nggak telepon, gue WhatsApp, dia kelihatan banget dia drop banget. Jadi secara mental pun seorang Abraham pasti drop. Jadi artinya cobalah bikin regulasi yang jelas, peraturan yang jelas, komunikasi. Gue selalu ngomong komunikasi. Makanya gue waktu itu sempat gue ngomongin soal buku gue, karena gue tuh ada 7 hal yang gue taruh di waktu gue jadi manajer timnas dan menurut gue penting, yaitu teamwork karena olahraga basket, lalu ada hard work. Kenapa hard work? Karena kalau kita mau menang ya kita harus kerja lebih keras. Karena negara lain kerjanya pun lebih keras. Terus ada lagi namanya confidence, percaya diri. Ada yang namanya trust. Trust itu adalah trust kepada pemain. Pemain percaya sama pemain percaya sama pelatih percaya sama manajer percaya sama pemain. Trust. Terus ada lagi teamwork, hard work, confidence, trust, fun. Terakhirnya gue taruhnya fun, karena buat gue main basket itu harus seneng, nggak boleh beban. Jadi pada saat latihan, bahkan nggak cuma latihan, pada saat bertanding pun lu harus fun. Fun tuh bukan artinya main-main ya atau bercanda, beda lagi. Menikmati suasana pertandingan. Betul. Sama satu lagi kok gue sampai lupa. Bentar, ini penting kok. Confidence, hard work, teamwork. Pride ya, karena kan kita bawa nama Indonesia. Kita harus bangga sama Indonesia.
kita harus bangga sama apa yang kita pakai, kita harus bangga sama kualitas teman kita, yaitu itu sih kalau menurut merah putih lah. Iya, gitu. Oke. Mantap Tom, mantap. Siap. Mantap banget itu. Dan itu belum mungkin banyak orang yang belum tahu kecuali ya yang di lingkungan Mas Ogi ya, lingkungan Mas Ogi sudah tahu. Tapi kita pengen coba share ini ke semua teman-teman yang lain. Sebenarnya apa sih? Bukan dengan maksud menjelekkan seseorang atau sesuatu, tapi untuk memberikan informasi ini loh sebenarnya yang terjadi, gitu loh. Walaupun kita tidak berharap adanya negatif thinking dari orang, tapi pasti akan ada. Tapi seperti yang bilang, cuman pastinya. Makanya yang gua bilang adalah gini, gua pun mengakui, kata gua, gua salah, gua harus minta maaf. Kita harus berhati besar pada saat kita melakukan kesalahan, gua akan minta maaf. Itu yang terjadi waktu yang gue bilang tadi, waktu gue marah sama ketua Perbasi dengan cara yang tidak wajar. Menurut gue ya, gue harus minta maaf karena gue secara gue lebih muda, itu nggak boleh. Gue harus minta maaf. Gue banyak hal yang gue ini kok. Cuman gue juga mengakui bahwa waktu itu gue begitu emosional salah. Waktu gue sekarang gini, kenapa gue bisa sampai masuk sekolahan? Itu juga menurut gue, selain gue berpikir, kata gue udah mikirin loh captionnya apa. Tapi menurut gue juga emosional gue pun itu juga menjadi satu kendala. Coba kalau gue lebih bisa nahan lagi, gak jadi posting, beda cerita kan. Cuman gue tidak pernah menyesali. Artinya pada saat gue udah melakukan itu, tetap gue bilang gue masih banyak tetap bersyukur sama kejadian itu. Artinya bahkan gue sekarang bilang gue bisa belajar mengasihi orang-orang yang di dalam penjara, karena gue tahu di dalam penjara itu nggak enak dan banyak yang lebih ya mungkin kalau kata-kata gablangnya yang lebih susah tuh banyak banget. Dan gue bisa ngomong itu kenapa? Karena gue pernah ada di dalam. Gitu. Kalau lu nggak percaya, lu masuk deh. Cobain aja ya. Cobain gitu. Cobain, iseng-iseng ya. Iya, siapa tahu. Coba seminggu gitu, tes dulu. Aduh. Lu mau nyoba, Tom? Jangan deh. Kalau dari aku sih pertanyaan terakhir gini, Mas. Simple. Aku cuma minta Mas Ogi jawab. Mau nggak kalau ditunjuk lagi jadi manajer timnas? Entah putra atau putri? Kalau ngomong mau, tapi putra ya. Oh, nggak mau di putri? Bukan nggak mau, karena udah pernah di putri. Nggak pernah. Oh, tantangan baru ya berarti ya? Iya, tapi gini, gue ngomong mau, tapi kan gue asal titik. Maksudnya asalnya tuh pasti gue punya ini. Misalnya udah jelas ada sponsornya atau ada apanya. Jadi gue berpikir kayak dulu pun sama. Ini siap bantu. Si ini siap bantu dari sisi keuangan. Ini siap bantu dari sisi apa. Gue yang penting tahu itu. Tapi kalau ngomong mau, kalau dikasih kesempatan, gue mau. Karena ya begitu cintanya sama basket sama Indonesia gitu loh. Kita siap bantu ya, Tom ya? Siap bantu. Moca ada saingan nih, Moca. Moca ada saingan, Moca. Moca ada saingan. Moca punya saingan, Moca. No comment lah. Nah, berikutnya. Enakan jadi manajer timnas atau pengen punya klub? Kalau ada rezeki ya, kalau Mas Ogi punya rezeki lebih, pengen jadi manajer timnas lagi atau jadi pengen punya klub? Kalau harus salah satu ya tetap manajer timnas. Klub mau udah enggak lah, gue udah enggak sampai segitunya. Karena gue juga tahu keadaan gue juga kayaknya untuk terlalu dalam. Karena kan kalau komitmen ya, sama dua-duanya komitmen. Tapi kalau di timnas kita tahu komitmennya berapa tahun misalnya. Tapi kalau di klub tuh menurut gue menyangkut banyak orang dan artinya kayak kita bikin perusahaan kan. Sama aja. Jadi nggak bisa gue mau udah berhenti udah, kan nggak enak juga. Gitu sih. Oke. Thank you Mas. Dari aku sih udah cukup dari gue ya. Dari lo Tom nggak ada lagi ya. Terima kasih banyak Mas Ogi. Thank you Tom, thank you.
Makasih banget. Untuk yang udah support kita, Pik Indonesia, ya. ada juga Genjir, ada juga Duta Pisang. Nanti Mas Ogi akan kita kirimin ke alamat yang udah Mas Ogi kasih. Ya. Semuanya tinggal ditunggu aja. Kita ambil produknya, nanti kita kirim-kirimin semuanya. Siap, sukses. Terima kasih banget Mas Ogi. Sukses buat sukses juga Mas Ogi. Kontennya terus konsisten. Semoga bisa membawa orang-orang jadi semakin suka sama basket, semakin tahu basket. Amin. Amin. Sip. Oke. Makasih banyak. Terima kasih banyak Mas Ogi. Dadah. Yeah. Bye. See you on the court. Bye. Bye. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9, peak gradient acceleration technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9, with the speed, get all the court. TP9, quickness. I can play. Peak.